Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel cerita Beda Alam bersama saya Susi. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kesurupan Massal. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like video ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Di salah satu sekolah di Bandar Lampung, kejadian aneh terjadi. Suasana sekolah yang biasanya riuh berubah mencekam ketika beberapa siswa mengalami kesurupan. Teriakan dan tangisan memenuhi udara, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya merinding. Para guru dan petugas sekolah berusaha menenangkan situasi dengan mendatangkan seorang ustaz untuk melakukan doa dan ruqyah. Di tengah kepanikan itu, ada satu anak yang tetap tenang, Budi. Ia tidak percaya dengan kejadian supranatural dan menganggap semua ini hanya sandiwara murahan. Sambil tersenyum sinis, ia berbisik kepada temannya, "Itu cuma akting, orang yang lemah aja yang percaya beginian." Namun, tanpa disadari, ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tidak menyukai keraguannya. Setelah kejadian kesurupan itu, Budi menjadi bahan pembicaraan di sekolah. Banyak siswa yang mengaguminya karena keberaniannya, sementara beberapa lainnya memperingatkannya agar tidak bermain-main dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Sejak hari itu, teman-temannya sering menantangnya untuk membuktikan keberaniannya. Mereka mulai bermain uji nyali di sekolah pada malam hari. Sementara Budi selalu menjadi yang paling berani. Namun, ada sesuatu yang mengikutinya. Meski ia tidak menyadarinya. Suatu malam, setelah lelah dengan semua tantangan dari teman-temannya, Budi tertidur. Namun, tidur itu berubah menjadi mimpi yang mengerikan. Dalam mimpi, ia bertemu dengan seorang perempuan berambut panjang, mengenakan baju hijau, dengan kulit pucat dan mata merah menyala. Kukunya panjang dan tajam, dan tanpa peringatan, ia mencoba mencekik Budi. Budi tersentak bangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, saat ia membuka mata, sosok itu masih ada di depannya. Sejak malam itu, Budi mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Barang-barang di kamarnya bergerak sendiri. Suara-suara aneh terdengar. Dan setiap kali ia melihat ke cermin, sosok perempuan itu selalu ada di belakangnya. Teman-temannya mulai melihat perubahan dalam diri Budi. Ia menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan matanya terlihat cekung, seolah kurang tidur. Namun, ia tetap bersikeras bahwa semua itu hanya halusinasi. Makhluk itu akhirnya berbicara dengannya. "Aku yang mengusir makhluk dari dalam tubuh teman-temanmu. Aku ingin sesuatu darimu sebagai gantinya." Budi mencoba berteriak, tetapi suaranya tak keluar. Tubuhnya membeku. "Kamu membutuhkan aku, meski kamu tidak menyadarinya," lanjut sosok itu. Tak tahan lagi, Budi berlari keluar dari kamarnya dan menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Orang tuanya segera membawanya ke seorang dukun yang dikenal memiliki kekuatan untuk mengusir makhluk halus. Dukun itu memberikan Budi sebuah gelang hitam yang dikatakan sebagai pagar gaib. "Pakai ini selama 7 hari. Jangan sekali-kali melepasnya, apalagi membuangnya." Budi awalnya merasa tenang. Selama beberapa hari, tidak ada gangguan apapun. Namun, semakin lama, ia merasa gelang itu tidak berguna. Ia mulai meragukan kekuatannya. Pada hari ke-7, Budi memutuskan untuk membuang gelang itu ke sungai. Ia menganggap semua ini hanya kebetulan belaka. Namun, dalam perjalanan pulang dengan sepeda motornya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sebuah tangan tak kasat mata muncul dari belakangnya dan menutupi matanya. Budi kehilangan kendali
dan tanpa bisa menghindar, ia masuk ke dalam jurang. Ketika tersadar, Budi merasakan tubuhnya remuk. Ia berada di dasar jurang, tetapi yang lebih mengerikan, makhluk yang menghantuinya kini berdiri tepat di depannya, tersenyum sinis. "Kamu seharusnya tidak bermain-main dengan kami," bisiknya. Di saat-saat kritis, seorang pejalan kaki yang melintas melihat tubuh Budi di dasar jurang. Dengan cepat, tim penyelamat datang dan membawanya ke rumah sakit. Namun, meskipun tubuhnya selamat, pikirannya masih dihantui oleh sosok itu. Dukun yang dulu memberinya gelang datang menemuinya. Ini belum selesai. Makhluk itu masih menginginkan sesuatu darimu. Kamu harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahanmu. Budi dipandu untuk melakukan ritual permohonan maaf dan penebusan. Ia harus kembali ke lokasi sekolah dan meminta izin kepada makhluk-makhluk di sana. Malam itu, di tengah gelapnya sekolah yang kosong, Budi melakukan ritual dengan gemetar. Setelah ritual selesai, ia merasakan beban yang menghilang dari pundaknya. Sosok perempuan itu tidak lagi muncul. Namun, ia sadar satu hal, permainannya dengan hal gaib telah mengubah hidupnya selamanya.